Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriani. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saya mengabdi di SMK Negeri 1 Gunung Timang yang letaknya di Desa Ketapang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. SMK Negeri 1 Gunung Timang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Gunung Timang, dengan program studi otomatisasi tata kelola perkantoran. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai penggunaan ragam media ajar untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi. Kurikulum ini diberi nama dengan Kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang penting di dalam kurikulum merdeka. Strategi ini memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan individual murid dalam kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Strategi pengajaran ini berfokus pada kebutuhan murid dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi atas diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Tahun ajaran 2023-2024, sekolah kami baru melaksanakan penjajakan atau pengenalan pada implementasi kurikulum merdeka. Dan di tahun yang sama itu, pertama kali pembelajaran dilangsungkan secara tatap muka di sekolah dengan jam pelajaran yang sesuai dengan aturan awal dan tanpa metode shifting, serta melepaskan APD dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ketika itu, murid terlihat mengalami penurunan semangat, minat, dan motivasi belajar. Sekolah kami yang berada di desa dan jumlah murid yang tergolong sedikit dalam satu tingkatnya juga mempunyai pengaruh dalam pembelajaran. Saya sebagai seorang guru mempelajari berbagai macam cara agar dapat meningkatkan semangat belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini juga bertujuan agar pengenalan dari implementasi semangat dari kurikulum merdeka ini dapat diterapkan dengan baik melalui inovasi kreatif dan peningkatan kualitas guru dalam bidang pendidikannya. Dalam situasi peralihan yang dialami oleh murid, banyak hal yang menjadi tantangan bagi peserta didik dan juga pendidiknya. Interaksi antar murid yang jarang terjadi baik dalam diskusi kelompok ataupun dalam kerja-kerja proyek menyebabkan kekakuan interaksi antar murid. Tahun ajaran ini, guru berharap bahwa murid dapat melaksanakan pembelajaran dengan berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan kelompok. Minat murid yang kurang pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari pemahaman dasar mereka mengenai bahasa Indonesia yang kurang, kecakapan literasi yang kurang, dan suasana pembelajaran yang monoton sebelumnya. Sehingga hal ini menjadikan perlunya ragam metode, media, dan strategi agar terjadi perubahan suasana pembelajaran yang dirasakan murid dan melihat hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi keefektifan pembelajaran dan tentunya menyenangkan. Tantangan ketiga, kurangnya pengetahuan dasar murid dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Beberapa murid belum menguasai pengetahuan dasar dalam bahasa Indonesia meskipun mereka telah berada di jenjang SMK. Program studi kami di SMK Negeri 1 Gunung Timang adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Pengaruh mata pelajaran bahasa Indonesia dalam mendukung kualitas pengetahuan dan keterampilan murid yang berkenaan dengan program studinya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penggunaan tata bahasa yang baik dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, haruslah menjadi hal utama yang ditingkatkan. Hal ini hanya dapat terwujud jika murid merasa senang dalam proses pembelajarannya. Metode, media, dan strategi merupakan hal penting dalam pembelajaran. Saya meyakini dari berbagai kurikulum, ketiga hal ini tetap menjadi poin yang harus diperhatikan untuk melihat kualitas guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang paling penting dan utama yang diterapkan dalam pembelajaran, namun kita bisa mencoba beragam strategi, metode, dan media di dalam proses pembelajarannya.
Kali ini saya mencoba menerapkan berbagai ragam media dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan melihat respon murid dalam prosesnya. Strategi dan metode ajar juga ternyata dapat terbentuk dari media yang disediakan guru dan juga media yang tersedia di lingkungan sekolah. Saya mencoba berbagai media yang ada di lingkungan sekolah, termasuk yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan aplikasi Wordwall sebagai media interaktif pendukung dalam pembelajaran yang dapat diterapkan tanpa murid harus memegang gawainya masing-masing. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya saat kegiatan pembagian kelompok atau menentukan urutan tampil kelompok. Hal ini menjadi menarik karena murid tidak akan merasa diintimidasi atau menganggap gurunya pilih kasih, karena mereka dipilih langsung oleh aplikasi. Ragam media lain yang diberikan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia adalah media kertas tempel dengan memanfaatkan bahan karton dan HPS untuk memvisualisasi teks yang dipelajari. Saya juga menggunakan media kertas tempel ini untuk melihat kemampuan awal murid terhadap pengetahuan dasar bahasa Indonesia. Media ini dapat digunakan secara berkelompok guna membangun interaksi antar murid. Saya juga menggunakan media word search atau cari kata yang dalam proses pembelajarannya akan dicari secara berpasangan. Media-media yang tersedia inilah yang pada akhirnya membuat saya memikirkan metode yang cocok dan tentunya menyenangkan bagi murid dengan memanfaatkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Media ini digunakan dalam diskusi kelompok, belajar di luar kelas, dan dengan metode bermain. Hal ini akhirnya memicu kesenangan dan semangat murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini, minat murid dalam pembelajaran bahasa Indonesia meningkat, dilihat dari semangat mereka mengikuti pembelajaran di kelas hingga akhir proses pembelajaran. Selain itu, kemampuan berbahasanya mulai membaik, nilai murid juga mengalami peningkatan. Sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, membangun suasana kelas yang ceria dan menyenangkan juga merupakan pemantik awal meningkatkan minat murid dalam pembelajaran, sehingga materi dan media yang disediakan bisa lebih efektif penggunaannya di dalam kelas. Beragam media yang digunakan juga menjadi langkah bagi guru meningkatkan inovasi dalam dirinya. Hasil dari kegiatan praktik baik ini terlihat dari pertama, diferensiasi kontennya yang mengacu pada tingkat pemahaman murid mengenai materi pembelajaran yang disampaikan. Kedua, diferensiasi proses mengacu pada gaya belajar masing-masing murid baik secara visual, auditori, atau kinestetik. Ketiga, mengacu pada produk hasil pemikiran murid yang digunakan juga untuk mengukur tingkat penguasaan mereka dengan mengerjakan proyek tertentu atau melakukan presentasi di depan kelas. Pada diferensiasi lingkungan belajar dilakukan dengan memberikan variasi suasana tempat belajar, yakni murid diajak belajar di luar kelas, seperti taman sekolah dan perpustakaan. Saya menyadari menjadi seorang guru haruslah memiliki kesiapan di dalam diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan mental untuk menghadapi berbagai tantangan dari segala perubahan sistem pendidikan dan juga perubahan yang terjadi di lingkungan. Itulah sebabnya guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dirinya tidak berhenti memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dirinya. Semangat dalam diri seorang gurulah yang mampu menjadi teladan dan kunci murid dapat semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video berbagi praktik baik saya. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan